Oke, baik. Terima kasih Kak Mulia. Oke, saya buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama kakak Febianti Rahman, bisa dipanggil Kak Febi. Kakak berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang dari Jawa Timur. Boleh ketik dong di kolom chat asalnya dari mana, supaya kakak juga tahu pejuang-pejuang Sekolah Kedinasan 2022 ini berasal dari mana saja. Oke, dari Sumatera Utara, dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Jawa Tengah, wah Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah mulai beraksi ya. Dari Bali, ada Kak Arta. Oke, dari Bali juga Kak Agung. Sumut, Bali, Aceh. Oke, kayaknya ini sudah dari beraneka macam provinsi ya. Oh, ada yang dari Jabar juga. Yang dari Kota Malang nggak ada ya? Oke, teman-teman, untuk Zoom kali ini bukan webinar sih, lebih tepatnya kayak ke berbagi informasi gitu, berbagi pengalaman, berbagi cerita aja gitu. Jadi malam ini kakak nggak sendirian, kakak akan ditemani dengan salah satu rekan kakak berasal dari Jawa Timur juga, namanya Kak Farid. Mungkin nanti bisa perkenalannya di saat waktunya Kak Farid yang menjelaskan. Untuk sekarang kita mulai dulu materinya karena mengingat waktu juga ya, teman-teman. Oke, Kak, silakan di next. Nah, yang pertama, kenapa mau masuk IPDN? Coba di sini teman-teman, apakah ada yang berani on mic gitu? On mic coba dijelaskan kenapa sih kalian ingin masuk ke IPDN gitu? Kenapa nggak sekolah dinas yang lain atau universitas pada umumnya? Ada yang berani on mic? Oh iya, ini nanti kita juga akan ada reward bagi peserta teraktif gitu. Akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Tuh. Ada yang berani on mic? Silakan angkat tangan. Gunakan ini ya teman-teman, reaction angkat tangan. Oke, adakah yang berani dari Capra-Capra 2000? Ini ada Kak Malia Turiskal. Mohon kepada Kak Admin untuk meng-on-mic-kan Kak Malia Turiskal. Oke. Halo Kak, selamat Selamat malam. malam. Iya, selamat malam. Ini namanya, panggilannya apa ya? Lia, Oke, Kak Lia. Kak Lia asal mana tadi? dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Kak Iya. Lia udah pernah daftar PDN sebelumnya? Iya, tahun ini daftar IPDN tapi gugur di kesehatan satu. Kesehatan satu. Nah, Iya, rencananya di 2022 ini apakah mau mengikuti SPCP PDN lagi? 2023 ya Kak ya? Iya, Oh, insya Allah. 2023 ya? Oh iya. Iya, Udah mau, oh iya udah ganti insya Allah. tahun. Astaga. Iya, Aduh. Oke. Berarti ini eh, tandanya masih fokus ya. Saya lupa kalau udah ganti tahun baru aja kemarin. iya, Oke, iya ada Kak. dua nih yang angkat tangan untuk Kak Nasla setelah ini ya. Untuk Kak Lia, coba Ya, dijelaskan kenapa mau masuk IPDN gitu. Kenapa mau berani mencoba iya. lagi tahun depan? Eh, karena cita-cita saya dari SMP malah Kak, saya pengen IPDN karena yang pertama tuh yang pastinya kan langsung PNS. Yang kedua Benar, seru aja gitu, pengen merasakan jauh dari orang tua, terus benar. asrama, terus jadi praja. Ini keren gitu loh. Hmm. Terus banyak hal yang mendorong saya untuk eh, masuk ke PDN, tapi nggak bisa jelaskan apa sesuatunya itu gitu. Gitu. Nah, iya, oke. Menarik ya. Ya. Kira-kira dari pengalaman tahun Ya. lalu apa nih yang Mhm. mau diperbaiki gitu supaya di tahun ini bisa lebih matang persiapannya. Oke. Kalau saya sendiri mungkin nggak hanya fokus di SKD, Kak, karena dari tahun kemarin saya tuh benar-benar fokusnya banget di SKD sampai saya lengah dengan Hmm. tes-tes yang setelah SKD, Oke. meskipun itu memang masih ada persiapan ya, tapi ya itu tadi, ya
Ya itu Ya, yang benar. akan saya perbaiki gitu, selanjutnya. Oke, keren sekali Kak Lia. Teman-teman juga bisa belajar ya dari jawabannya Kak Lia tadi, atau mungkin yang sudah mulai kehilangan motivasi nih, atau yang sesama Provinsi Jawa Tengah nih ya, harus di-warning nih, karena salah satu pejuang dari Jawa Tengah hari ini, detik ini masih berjuang, masih belajar, masih mau mencoba lagi di tahun ini, oke? Terima kasih Kak Lia atas jawabannya. Untuk rekan Farid, dimohon dicatat ya nama-nama yang berani on mic. Oke, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini ada gambaran salah satu bisa dibilang kalau secara umum tuh seperti ekstrakurikuler gitu. Lanjut slide selanjutnya, Kak. Ya, lanjut. Nah, kenapa nggak mau masuk IPDN ini? Ada yang angkat tangan lagi tadi. Oh, mana tadi yang angkat tangan? Kak Nazla deh, kalau kalau nggak salah ya. Ini ada yang mau jawab nggak kira-kira kenapa nggak mau masuk IPDN? Kenapa sih yang buat orang itu kadang nggak mau masuk ke IPDN? Ada nggak? Ah ya, dimohon kepada Kak Admin untuk on mic-kan Kak Nazla. Ya, halo Kak. Halo Kak, apakah suaranya terdengar? Oke, halo Kak Nazla. Halo, selamat malam Kak Nazla. Ya, selamat malam Kak. Ya, maaf ya tadi ada sedikit gangguan. Ya. Oke, Kak Nazla, ini nama lengkapnya siapa? Oh ya, Nazla Hazwani Kak, Asal? dari Sumatera Utara. Oke, dari Sumatera Utara. Teman kakak banyak loh yang satu wisma dari Sumatera Utara. Itu keren-keren orangnya. Rencananya tahun ini mau daftar IPDN atau sekolah kedinasan lain? Iya, insya Allah IPDN Kak. Wah, ini berarti pertanyaannya bertolak belakang ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan tahu alasannya, pasti kepikiran dong. Kalau kenapa kok enggak gitu. Nah, mungkin bisa nih dibantu jawab. Kenapa sih biasanya orang-orang nggak mau masuk IPDN? Iya, jadi mungkin kebanyakan orang nggak mau masuk IPDN karena IPDN sendiri kan sekolah kedinasan Kak. Jadi dari jadwal kita bangun tidur sampai tidur lagi tuh diatur gitu Kak. Jadi mereka Hmm. nggak punya kebebasan gitu Kak. Istilahnya nggak mau melakukan hal yang berulang gitu kan, sebuah siklus gitu kan, dan Iya. terikat gitu. Selain itu ada lagi nggak Kak Nazla? Kayaknya itu aja sih, Kak. Karena siapa Hmm, sih yang mau masuk IPDN gitu kan, sekolah iya, kedinasan, semuanya tuh gratis. Jadi kita tinggal belajar aja gitu, Kak. iya. Kalau untuk Kak Nazla sendiri, apakah rutinitas menjadi sesuatu yang menghambat atau mengurungkan niat untuk mendaftar ke IPDN? Maksudnya gimana, Kak? Misalkan kayak gini, Kak Nazla ini dengan adanya rutinitas atau siklus yang nantinya akan dijalani di IPDN, apakah siap gitu dengan siklus yang diberikan? Siap, Kak. Siap ya, oke. Saya tunggu ya di Lembah Jatinangor tahun ini. Iya, Kak, amin. Amin. Teman-teman bantu aminin ya. Amin. Kita doakan juga Kak Nazla, Kak Lia tadi juga yang mau daftar tahun ini. Semoga teman-teman semua malam ini yang sudah menyempatkan untuk hadir. Padahal ini baru awal tahun, baru aja ganti tahun gitu kan. Tapi udah mau gabung webinar, udah mau cari-cari info. Nah, aku di sini ingin doakan teman-teman semua, semoga usaha
teman-teman malam ini terbayarkan dengan pengumuman diterima di IPDN. Saya tunggu di Lembah Jatinangor ya, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Nazla atas jawabannya. Ya, terima kasih. Iya. Oke, Kak, bisa di next. Next slide. Oke. Nah, ini secara singkat aja, teman-teman. Jadi, visi dari IPDN itu adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku, kepamongan, dan penyedia kader pemerintah yang terampil. Jadi, yang pertama itu adalah lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan. Nah, kepamongprajaan itu secara singkatnya berasal dari kata dasar among dan praja. Among itu seperti merawat, mengasuh, melayani. Praja itu artinya adalah rakyat gitu. Jadi pamong praja kita itu di sini sebagai pelayan, abdi masyarakat gitu ya, yang terpercaya gitu. Terpercaya di mana-mana, kejujuran, kepercayaan itu selalu menjadi prioritas gitu kan dalam mengemban tugas pengembangan ilmu. Nah, ilmu ini harus selalu kita kembangkan, tidak boleh stuck di satu posisi gitu kan. Pembentukan perilaku. Nah, selain ilmu, kita juga harus memiliki perilaku, attitude yang baik gitu kan. Perilaku yang seperti apa? Perilaku kepamongan dan penyedia kader pemerintah yang terbaik. Nah, pada akhirnya lulusan dari IPDN ini nanti disiapkan untuk menjadi kader pemerintah yang terampil, yang profesional dan berintegritas gitu teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak boleh asal, makanya kenapa ada lembaga IPDN ini. Salah satunya adalah untuk mengisi kader-kader pemerintah yang terampil. Oke, kita lanjut ke mengembangkan kurikulum berbasis pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari IPDN. Apa maksudnya? Karena di IPDN itu kita tidak hanya, kan kalau di universitas biasa itu mungkin ada pengajaran ya teman-teman, atau pelatihan lah, mungkin beberapa ada pelatihan. Tapi ada satu hal yang membedakan IPDN ini dengan universitas-universitas umum atau instansi yang lainnya, yaitu di bagian pengasuhan. Nah, maksudnya pengasuhan di sini bagaimana gitu. Jadi dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ada siklus kehidupan praja yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015. Kalau misalkan teman-teman ingin membiasakan siklusnya mulai sekarang, teman-teman bisa buka di Google, coba dicari pedoman tata kehidupan praja gitu, siklus kehidupan praja IPDN itu pasti akan keluar. Nah, mungkin teman-teman yang mau menyamakan siklusnya supaya nanti waktu di sana nggak kaget, nah bisa tuh dicicil mulai sekarang. Tapi pada intinya yang membedakan IPDN dengan yang lain adalah di pengasuhan. Di pengasuhan ini kita benar-benar diajari bagaimana caranya bersikap dengan rekan, baik itu yang dari provinsi yang sama ataupun provinsi yang berbeda, bagaimana kita berinteraksi dengan aktivitas akademika yang lain, dengan orang yang lebih tua, dengan tamu, dengan dosen, dengan teman dari luar provinsi, dengan orang yang berbeda suku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, pengasuhan ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana sih nantinya ketika kita itu hidup di dunia nyata. Karena kan selama ini kita kayak masih, ya udahlah di lingkupnya, lingkup-lingkup seperti satu kota, tidak terlalu berbeda, tidak terlalu heterogen gitu lingkungannya. Jadi nanti di IPDN itu kita benar-benar akan menjadi manusia yang mandiri dengan adanya pengasuhan. Kita diajari untuk bagaimana cara untuk disiplin, terus bagaimana cara kita untuk bekerja keras, bagaimana cara kita untuk mandiri. Karena nanti benar-benar siapa sih yang akan mengurus diri kita sendiri gitu. Siapa sih yang akan peduli dengan kita sendiri? Apa sih yang akan kita dapatkan nanti itu didapatkan dari proses pengasuhan ini gitu. Untuk pengajaran itu seperti universitas pada umumnya, nanti di slide-slide berikutnya juga akan dijelaskan mengenai sistem pengajaran yang secara lebih lengkap gitu kan. Jurusan-jurusannya mungkin kalian ada yang tertarik dengan jurusan keuangan atau jurusan apa namanya teknologi rekayasa. Oke, seperti itu. Kalau untuk pelatihan, sementara ini yang kakak dapatkan adalah pelatihan bahasa Inggris. Karena kan sekarang udah di era yang modern ya teman-teman, tidak dapat dipungkiri kalau kita tuh sangat memerlukan apa namanya
kemampuan atau soft skill gitu. Istilahnya pengajaran itu hard skill, pelatihan soft skill, pengasuhan itu attitude, manner gitu. Jadi udah lengkap ya ini teman-teman mencakup aspek otak, keterampilan, dan juga hati. Gitu. Oke Kak, bisa di next slide. Nah ini gambaran nanti di kelas ya. Beberapa kelas tampilannya seperti ini, tapi beberapa kelas juga ada yang sudah di-improve lagi dari papan tulisnya, dari tempat duduk dan lantainya, dan dari fasilitas-fasilitas yang ada di kelas. Next slide. Nah, ini untuk pelatihan ya. Jadi nanti kita tuh adalah macam, nanti di akhir juga akan dijelaskan macam-macam seragam ya teman-teman. Ini kita mulai dari bagian gambaran secara umumnya di IPDN tuh ada apa aja. Oke Kak, next slide. Oke, ini yang pengasuhan tadi ya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kakak yakin dan percaya bahwa ketika teman-teman itu sudah menginjakkan kaki di Lembah Manglayang, kakak sangat yakin bahwa setelah teman-teman keluar itu pasti akan banyak sekali perubahan-perubahan dari diri kalian yang awalnya itu biasa-biasa saja menjadi lebih disiplin, menjadi lebih tahu mana prioritas gitu. Intinya kita akan ditingkatkan dari segi sumber daya manusia. Next slide. Nah, praja. Jadi kalian di sana itu disebutnya nanti praja. Kan kalau misalkan di univ lain mahasiswa, mahasiswi. Kalau di PDN bukan ya, jadi praja. Siapa di sini yang mau jadi praja? Oke, lanjut Kak, next slide. Nah, ini kita udah mulai masuk ke syarat pendaftaran. Oh iya teman-teman, ini ada yang, oke terima kasih. Sebelum lanjut lebih jauh, kakak minta tolong ya untuk teman-teman yang bergabung di webinar kali ini untuk tidak menyalakan mic atau mikrofon jika tidak diperlukan, kemudian tidak mencoret-coret layar. Supaya webinar kali ini bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan teman-teman bisa memperoleh sudut pandang atau insight baru yang banyak yang jarang diketahui oleh pejuang-pejuang yang lain. Jadi kakak berharap dengan adanya webinar malam ini itu bisa kalian jadikan modal untuk menyusun strategi pertempuran di hari H saat pelaksanaan tes nanti. Oke, untuk syarat dan pendaftaran calon praja sebenarnya nggak usah khawatir karena nanti di bulan 3 atau bulan 4 menyesuaikannya itu fluktuatif atau belum pasti gitu. Adanya kapan sudah ada biasanya syarat pendaftaran calon praja itu nanti tinggal kalian baca lah ya. Kakak baca secara ringkas, WNI, usia maksimal 21 tahun. Yang dimaksud 21 tahun di sini adalah ketika umur kalian itu 20 bulan lebih 20 tahun lebih beberapa bulan gitu. Jadi bukan 21 tahun lebih 1 hari atau 21 tahun lebih 2 bulan gitu. Tapi 20 tahun berapa bulan berapa hari ketika umur kalian belum mencapai angka 21 gitu. Tinggi badan minimal 160 untuk pria dan 155 untuk wanita. Nah, ini itu untuk selain Papua kalau nggak salah teman-teman. Pokoknya jangan khawatir, di syarat pendaftaran ini nanti bakal ada di web spcpipdn.ac.id. Jadi kalian harus benar-benar memantau web itu karena kadang web itu tuh web yang paling aktif gitu, paling apa ya, update lah mengenai info-info pendaftaran calon praja IPDN. Nah, ini mungkin bisa kalian baca. Kakak beri waktu 1 menit atau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan mengenai syarat pendaftaran umum calon praja ini. Nah, oke Kak, bisa next slide. Nah, ini ada tahapan seleksi. Tahapan seleksi itu yang pertama ada seleksi administrasi. Kemudian yang kedua SKD, tes kesehatan, psikotes, kesehatan 2, kesewaptaan, supervisi, pantuhir. Ini sebenarnya pantuhir itu dia terdiri atas kesehatan 2, kesewaptaan, dan supervisi. Gitu ya teman-teman. Jadi pantuhir itu ada 3,
kesehatan 2, keswaptaan, dan supervisi. Nah, kalau seleksi administrasi itu seleksi yang semacam berkas-berkas gitu. Kalau SKD yang tes tulis, kesehatan 1 berarti organ luar, psikotes ya psikologi kalian diuji, kesehatan 2 itu kesehatan dalam, keswaptaan itu yang kayak lari-lari itu, supervisi itu pengamatan bentuk fisik. Oke, Kak, boleh dilanjut? Nah, untuk tahapan seleksi berikutnya akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua kepada rekan Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Febi atas infonya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Iya. Terima kasih Kak Febi telah penjelasan tadi, sangat semangat sekali ya. Meskipun agak sakit, tapi tetap semangat. Semangat Bapak Kak Febi. Terima kasih teman-teman. Perkenalan sebelumnya, nama Kakak Farid Aristawan dari Kediri, Jawa Timur. Kakak lulusan tahun 2021. Oh, sepertinya ini sedang termute ya audionya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, jadi kakak lanjutin dulu. Sedang ada gangguan sinyal sepertinya. Untuk seleksi administrasi, teman-teman. Nah, tolong teman-teman semua di sini yang bergabung siapkan kertas ya minimal, atau kalau misalkan nggak bisa nulis gitu bisa disiapkan notes yang ada di HP masing-masing. Nah, karena kakak di sini akan membahas hal-hal yang jarang didapatkan dari webinar-webinar yang lainnya gitu, karena ini berdasarkan fakta lapangannya gitu kan. Nah, pertama seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi sendiri, sebenarnya ini seleksinya gampang, teman-teman. Cuman, kita tidak boleh menyepelekan gitu. Karena apa? Ternyata di seleksi administrasi masih ada sistem gugur, yang artinya tidak semua yang mendaftar itu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Berarti ada sesuatu yang bisa menggugurkan, gitu kan. Ada sesuatu yang membuat seleksi administrasi ini dimasukkan kepada seleksi pendaftaran IPDN, selain pertama karena memang ada beberapa data-data yang diperlukan. Oke. Nah, jadi yang pertama untuk seleksi administrasi ini caranya teman-teman harus benar-benar membaca apa saja sih yang diminta gitu. Sebenarnya kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri juga boleh, supaya nanti tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang menyalahi aturan. Kalau misalkan diminta foto 3x4, kalian harus memberikan 3x4. Kalau diminta background merah, kalian berikan background merah. Kalau diminta scan ijazah bagian depan dan belakang, kalian berikan dua-duanya. Jangan diberikan salah satu gitu. Nah, apa sih yang membuat seleksi administrasi ini gagal? Singkatnya adalah karena apa yang kita berikan, apa yang kita setorkan, kita kumpulkan di web itu tidak sesuai dengan yang diminta. Misalkan, dimintanya di-scan halaman depan dan belakang, tapi ternyata kita hanya men-scan halaman depan aja gitu kan. Nah, itu tuh kemarin teman kakak gagal di situ, padahal sudah tahun ketiga mencoba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Intinya di seleksi administrasi ini adalah kalian harus memberikan sesuai yang diminta. Jangan ada yang ditambahi atau dikurangi gitu. Harus presisi gitu ya teman-teman. Oke, bisa dilanjut. Bagaimana dengan Kak Farid? Apakah bisa melanjutkan? Ya, udah. Halo. Oke, sudah masuk Kak. Ya. Baik, untuk Kak Syafiq, minta tolong cara-caranya dihapus dulu ya. Silakan Kak Farid dilanjutkan. Baik, di tahap kualitas IPDN ini ada yang namanya seleksi kompetensi dasar. Nah, di SKD ini ada 3 materi, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, di mana tes wawasan kebangsaan ini terdiri dari materi kebangsaan, terus ada bahasa Indonesia,
Nah, kita dalam TBK ini dituntut untuk berpikir menggunakan nalar kita dalam soal-soal tersebut. Nah, untuk yang TIU, tes intelijensi umum, kita dituntut untuk pandai, bukan pandai sih, tapi kecerdasan, ketelitian kita menghadapi soal-soal yang diberikan. Tidak melulu harus pinter matematika sih. Biasanya kan banyak yang takut tentang TIU. Aduh, nggak bisa MM ku jelek kak. Nggak usah takut teman-teman, karena di TIU ini nggak sepenuhnya matematika dasar kayak aljabar, kayak limit, fungsi gitu. Nggak serumit itu kok, santai aja. Terus yang terakhir, yang bab ketiga yaitu ada tes karakteristik pribadi. Dalam tes karakteristik pribadi ini nggak ada jawaban yang salah. Jadi dari A sampai E itu ada nilainya semua dari 1 sampai 5. Jadi kita usahakan mendapatkan nilai jawaban yang terbaik di antara yang terbaik. Gitu teman-teman. Baik, lanjut Kak. Nah, selanjutnya setelah kita lolos dari tahap SKD, kita akan mengalami tes kesehatan, yaitu tes bagian luar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya dilaksanakan di polda masing-masing atau di rumah sakit umum permilitaan. Dari fisik ada tinggi badan, berat badan, kulit, kelamin, gigi, visus mata. Terus bagian dalam ada THT, ronsen, urin, darah, ginjal. Ini masuk di pantukhir ya teman-teman. Untuk tips dari kesehatan satu ini, diusahakan waktu semalam sebelum dilakukan tes itu jangan begadang teman-teman. Karena pengalaman kakak kemarin waktu tes, itu kakak begadang, minum kopi, overthinking. Nah, pada saat dilakukan tensi darah, tensi kakak itu 145. Sangat. Tapi kakak disuruh tidur dulu, harus terus. Tensi kedua, tensi kakak alhamdulillah turun dari jadi 130. Jadi pesan kakak untuk tahap tes kesehatan satu ini, persiapkan yang maksimal dengan begadang waktu semalam sebelum tes. Kalau bisa diusahakan, sekarang kan masih ada sekitar berapa ya, 4 bulan ya kayaknya. Nah, kalau bisa kalian itu check up dari sekarang. Check up di rumah sakit yang biasanya untuk buat tes-tes polisi, tentara gitu. Nah, setelah kalian tes, setelah kalian mendapat hasil dari check up kalian, nah kalian bisa evaluasi dari diri kalian itu kurangnya di mana. Terus perlahan-lahan kalian benahi. Apabila ada operasi gitu kan, memakan waktu yang lama untuk proses penyembuhan pemulihannya. Lanjut Kak. Tes rekam jantung. Tes rekam jantung ini ada di kesehatan 2 di pantukhir Kak. Lanjut Kak. Periksa gigi. Periksa gigi ini di tes kesehatan 1 ada yang dicek itu kerapian, karang gigi, terus kebersihan gigi, bau mulut, semua diperiksa di sini. Lanjut pemeriksaan mata. Nah, di pemeriksaan mata ini di PDN standarnya sama dengan Polri, yaitu -1, maksimal -1. Dan tidak boleh buta warna, tidak boleh juling, sama seperti tes-tes kedinasan dan TNI Polri lainnya. Lanjut Kak. Tahap psikotes. Tahap psikotes ini diambil setelah peserta dinyatakan lolos dari tahap tes kesehatan. Biasanya dilakukan di polda masing-masing sama seperti tes kesehatan 1. Terdiri dari tes kemampuan dasar, tes tematik kemampuan atau angka, dan tes analisa gambar. Sebenarnya sama sih seperti TIU, hanya saja di psikotes ini lebih banyak soal dan lebih mudah daripada TIU.
pengalaman kakak tahun kemarin di psikotes ini ada 100 soal yang harus kita kerjakan dalam waktu 60 menit. Jadi kita harus bisa memanage waktu untuk mengerjakan soal ini. Usahakan kalian waktu belajar TIO itu, kalian harus belajar cara cepatnya kalau bisa. Soalnya sangat berguna sekali di tahap psikotes ini. Mulai dari membedakan gambar, terus analogi, itu ada semua di psikotes, sama seperti TIO. Lanjut, Kak. Tes kesemaptaan jasmani. Nah, tes ini tergolong tes yang terakhir, tes penentuan kita pada saat praktik. Nah, dalam tes kesemaptaan ini terdiri atas lari 12 menit, pull up dan chin up untuk wanita, sit up, push up, shuttle run. Udah nggak ada air renang ya teman-teman. Jadi dalam penilaian tes kesemaptaan ini minimal kalian harus mencapai nilai 41 untuk gabungan dari lari, pull up, sit up, push up, shuttle run ini. Meskipun kalian sudah melewati nilai 41, tapi kalian harus bersaing dengan rekan-rekan kalian lainnya. Karena dalam tes IPDN ini kita bersaing dengan pesaing-pesaing kita agar lolos dan masuk tahap bukan hanya lolos tapi bisa lolos terpilih menjadi praja. Lanjut. Nah, seperti ini gambaran tes-tes yang diujikan dalam tes kesemaptaan. Lanjut, Kak. Seperti ini push up-nya. Pandukir. Push up ini harus dilakukan yang benar ya teman-teman, soalnya banyak yang nggak kehitung. Jadi kalian harus sering-sering belajar, itu jangan asal belajar. Jadi kalian harus belajar dengan push up yang benar itu bagaimana, sit up yang benar bagaimana. Terutama yang untuk pull up. Pull up ini saya rasa paling sulit untuk dia karena ya butuh tenaga yang besar ke atas itu. Tetapi kalian nggak boleh cuma naik aja, harus minimal dagunya harus di atas barnya. Untuk sit up sendiri kalian harus nempel ke bawah dan naiknya juga harus sampai ke lutut. Terus untuk push up kalian harus lurus, nggak boleh naik bokongnya aja, naik dadanya aja. Lanjut, Kak. Pandufir dilakukan di kampus Pusat Jatinangor. Nah, untuk 3 tahun terakhir, tes pandufir ini sudah nggak dilakukan di Jatinangor, teman-teman. Mengingat dulu ada COVID kan, terus nggak dilakukan di Jatinangor, akhirnya dilakukan di Polda masing-masing untuk tes pandufirnya. Terdiri atas tes kesemaptaan, kesehatan, dan wawancara. Wawancara ini sekarang udah nggak ada, diganti sama tes apa itu namanya, tes kejiwaan. Nah, tes kejiwaan itu, tes kesemaptaan dan kesehatan dilaksanakan secara detail dan menyeluruh. Nah, setelah tes kesemaptaan selesai, kesehatan selesai, biasanya dikasih tahu nilainya berapa. Kesehatan itu memenuhi atau tidak memenuhi itu semua dikasih tahu teman-teman. Jadi rinciannya sudah jelas, transparan, dan tidak ada kecurangan, insya Allah. Tes wawancara dilakukan oleh Eselon 1 Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini udah nggak ada ya teman-teman, jadi kakak nggak bisa kasih tahu karena di tahun kakak udah nggak ada tes wawancara. Lanjut, Kak. Nah, mungkin Kak Feby bisa on lagi. Oke, sudah sampai tes wawancara. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, gimana kalau kita tes kemampuan para calon praja yang ikut Zoom kali ini, Kak? Setuju nggak, Kak? Baik, Kak. Yuk. Oke. Seru. Apa ya? Aku mau kasih kuis deh. Kuis TWK nih. Cepat-cepatan ya. Nanti yang bisa jawab dikirim saldo, mau dana, mau
BRI atau apapun gitu. Oke, jadi nanti kalian sistemnya langsung angkat tangan aja, yang angkat tangan pertama yang bisa menjelaskan jawaban dari pertanyaannya yang akan mendapatkan voucher. Oke. Nah, untuk vouchernya 10.000 ya teman-teman untuk satu pertanyaan. Jadi ini orangnya nggak apa-apa sama, yang penting berani menjawab secara detail gitu. Karena pertanyaan yang ditanyakan itu mungkin TWK sama TKP deh. Kita pingin tahu aja sih sebenarnya sampai mana persiapan teman-teman. Oke, langsung ya, angkat tangan ya yang berani jawab. Pertanyaan yang pertama tentang TWK. Siapa yang bisa menjelaskan konsep dari nasionalisme, patriotisme, dan bela negara? Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa dan berani menjelaskan konsep tentang nasionalisme, patriotisme, dan bela negara? Ini bisa menggunakan bahasa sendiri aja ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu terpaku. Adakah di antara para capra yang berani untuk menjelaskan jawaban dari kuis TWK pertama? Ayo, mana ini? Ada nggak yang berani? Ayo, ayo. Bebas, nggak usah takut salah teman-teman. Apa itu nasionalisme, apa itu patriotisme, dan apa itu bela negara? Oke, kita sudah menemukan salah satu pejuang tangguh. Dimohon kepada Kak Admin untuk mengunmute-kan Kak Sofia. Baik, terima kasih Kak. Saya Ya, izin menjawab terkait silahkan. dengan nasionalisme, patriotisme, serta bela negara. Kalau menurut pandangan saya, nasionalisme itu adalah suatu sikap ataupun perilaku mencintai tanah air, yang dia kata kuncinya itu berkaitan tentang identitas negara, seperti penggunaan bahasa Indonesia, kemudian batik, kemudian lagu kebangsaan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan tentang identitas negara. Kalau patriotisme, itu dia seperti rasa rela berkorban, ataupun berkaitan dengan jiwa kepahlawanan, yang dimana itu berkaitan dengan sikap pantang menyerah, kemudian berani, dan dia rela berkorban demi bangsanya. Kalau bela negara itu dia lebih ke gimana ya? Kalau bela negara itu dia bagaimana cara kita itu ataupun sikap kita untuk mempertahankan eksistensi NKRI. Seperti ketika ada kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia, kita sebagai warga negara itu turut andil dengan cara apa? Dengan cara kita melapor kepada pihak yang berwenang agar kapal asing yang masuk itu dapat diusir dari perairan Indonesia. Seperti itu Kak, kurang lebih. Terima kasih. Nah, siap. Terima kasih Kak Sofia, jawabannya sangat keren sekali. Sepertinya ini udah siap menjadi bagian dari Praja 34 ini ya. Keren sekali. Cara menjawabnya juga sudah tegas. Ayo teman-teman yang lain, inilah gambaran saingan kalian nanti gitu. Jadikan salah satu patokan kalian. Kira-kira saya bisa nggak ya menjawab seperti Kak Sofia tadi? Saya sudah paham belum ya dengan konsep nasionalisme, patriotisme, bela negara? Karena kadang-kadang itu kita sering kebalik-balik ya antara tiga konsep tadi, tetapi Kak Sofia tadi sudah bisa menjelaskan dengan rinci, bahkan sudah diberikan contoh. Oke, Kak Sofia nanti chat ke adminnya aja ya. Oke, terima kasih Kak Sofia atas jawabannya. Iya.
Terima kasih kembali, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap ya, teman-teman, didengarkan. Ini masih soal TWK. Siapa yang berani menjelaskan tentang kedudukan Pancasila? Sebutkan 3 kedudukan Pancasila. 3 aja. Sebenarnya kan ada banyak ya itu. Sampai 15 pun ada. Tapi di sini sebutkan 3 kedudukan Pancasila dan penjelasannya. Misalkan sebagai ideologi atau dasar negara gitu. Oke, siapakah yang berani berikutnya? Silahkan angkat tangannya. Adakah yang berani jawab lagi? Yang pertama tuh yang penting berani aja dulu. Karena dengan berani itu kita nggak akan mendapatkan hal yang buruk. Dengan kalian berani menjawab, kalian bisa jadi belajar. Dan kakak yakin dengan kalian menjawab di sini, itu ingatannya akan lebih kuat daripada yang hanya sekedar mendengarkan gitu, teman-teman. Ayo, siapa di sini yang berani menjawab kedudukan Pancasila? Sebutkan dan jelaskan 3 kedudukan Pancasila. Udah ada 2 yang angkat tangan nih, Kak. Oh, ini ada. Hmm. Siapa duluan ini tadi ya? Ada yang tahu nggak yang angkat tangan duluan siapa? Tadi yang pertama. Siapa? Kak Maya tuh Rizkal. Oke. Minta tolong kepada Kak Admin untuk unmute Kak Malia tuh. Kak Lia ini ya tadi. Dan Ya Allah. Oke. Silakan Kak Lia Baik. langsung aja dijawab. Kedudukan Pancasila itu sepemahaman saya aja kayak yang punya. Iya, Jadi silakan. kalau salah mohon koreksi. Ada pertama itu sebagai dasar negara itu berhubungan dengan ketatanegaraan. Ya, itu yang pertama. Terus, halo, suara saya jelas nggak, Kak? Jelas kok Kak, silakan lanjut. Oke. Kedua itu sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum itu mungkin ke ini rujukan untuk menyusun perundang-undangan. Ya. Terus selanjutnya sebagai falsafah. Ya, Bagaimana itu untuk definisinya? kayak falsafah. Oke, sudah? Iya, 3 kan, Kak? Iya, benar. Oke, benar sekali ya jawabannya. Terima kasih Kak Lia untuk jawabannya. Jadi teman-teman itu tadi salah 3 ya, karena ada 3 yang disebutkan dari kedudukan Pancasila. Di sini kakak ingin menambahkan nih ya, seingat kakak. Jadi kedudukan Pancasila bisa kalian buat catatan juga ini kata kunci di tiap soal. Biasanya ini tidak pernah tidak ditanyakan di soal SKD. Pertama, sebagai dasar negara. Dasar negara itu maksudnya apa? Dasar untuk mengatur urusan ketatanegaraan dan pemerintahan gitu. Urusan administrasi, ketatanegaraan, pemerintahan di Indonesia itu semua harus didasarkan pada Pancasila. Kemudian, kalau ada ditanyakan Pancasila sebagai ideologi, kata kuncinya itu pilihlah jawaban yang mengandung kata-kata cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian kalau ada kata-kata maksud dari Pancasila sebagai falsafah, nah itu yang ditanyakan, carilah jawaban yang paling mendekati dengan kata kunci keyakinan yang dianggap benar. Falsafah itu keyakinan yang dianggap benar.
Kemudian kalau perjanjian luhur, Pancasila sebagai perjanjian luhur, itu biasanya menyerempet ke sejarah dibentuknya Pancasila. Oke, jadi sejarahnya tentang apa, tentang perumusannya, segala macam, itu masuk ke perjanjian luhur. Nah, kemudian kalau sebagai pandangan, itu kata kuncinya adalah pedoman hidup, way of life, jalan hidup gitu, dalam kita kehidupan sehari-hari. Terus sebagai kepribadian bangsa berarti Pancasila itu memiliki sebuah ciri khas, identitas atau karakter gitu. Terus Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Apa itu paradigma? Itu adalah cara pandang kerangka berpikir mengenai pembangunan nasional. Oke, kita lanjut lah ya ke slide selanjutnya. Silakan Kak Admin. Nah, ini. Jika Anda lulus, ini adalah pemandangan yang akan kalian lihat nantinya di kampus IPDN Jatinangor. Ini adalah pemandangan yang akan kalian lihat. Ini disebutnya gerbang PKD. Kalau di sana ya. Sekali lagi, sini kakak ingin mendoakan teman-teman semua yang malam ini bergabung di Zoom. Semoga teman-teman bisa menyaksikan pemandangan yang ada di layar HP teman-teman sekarang secara langsung nantinya di bulan Juni atau di pertengahan tahun ini. Amin. Dan dinyatakan lolos terpilih sebagai Praja 34. Amin. Oke, lanjut Kak ke slide selanjutnya. Nah, nanti kalian juga akan melihat bangunan ini. Lanjut Kak. Nah, ini calon kampus siapa nih? Lanjut, Kak. Nah, terus kampus IPDN itu, ini ya teman-teman, tersebar di beberapa provinsi. Jadi, nggak cuma satu di Jatinangor, tapi yang terkenal di Jatinangor itu ya. Nah, ada kampus IPDN Cilandak. Ini ada beberapa cuplikan lah ya dari depannya. Lanjut, Kak. Ini Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mungkin ada yang rumahnya Sumatera Barat nih. Pernah lewat sini nggak? Lanjut, Kak. Nah, ini dari kampus IPDN Kalimantan Barat. Nah, tampilannya seperti ini. Lanjut. Ini dari Sulawesi Selatan. Ada yang dari Sulsel. Ada yang pernah lewat di sini. Ini agak mirip ya dengan yang di Jatinangor. Next, Kak. Nah, ini juga mirip nih. Kayaknya semuanya dikasih gerbang PKD gitu. Lanjut, Kak. Nah, ini NTB. Ada yang dari NTB atau Lombok Tengah nih ya. Kampus regional di tingkat 2, teman-teman. Lanjut, Kak. Nah, ini yang Papua. Ini dari Papua. Nanti juga bisa nih kalau udah kedapetan yang kampus regional Papua. Oke, lanjut. Nah, ini ada urutan kepangkatan praja. Nah, ini sebenarnya sudah diganti ya, teman-teman. Untuk tingkat 1 itu disebut Praja Pratama, tingkat 2 disebut Praja Muda, tingkat 3 diganti Praja Madya, dan tingkat 4 diganti dengan Praja Utama. Kalau dulu itu penyebutannya Muda Praja, Madya Praja, Nindya Praja, Wasana Praja. Kalau sekarang penyebutan prajanya didahulukan. Itu baru diganti tahun ini. Oke, Kak, lanjut. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke bagian dalam sih. Maksudnya kan tadi kita udah perkenalan ya ke IPDN secara gambaran umum, tahapan seleksi, terus tips triknya gitu. Terus ini ada gambaran prodinya nanti. Jadi kita ada 3 fakultas dengan 10 program studi. Nanti akan dijelaskan kok teman-teman, tapi untuk kalian sekedar tahu aja, di IPDN tuh ada 10 program studi dan dari 3 fakultas. Oke, lanjut Kak. Nah, kita lanjut ke fasilitas ya. Karena kan apa sih IPDN tuh dikenal dengan sekolah kedinasan yang paling gratis gitu. Di antara semua sekolah kedinasan yang lain, IPDN itu yang benar-benar kayak zero money banget gitu kan dibandingkan dengan sekolah kedinasan yang lain yang mungkin saat tes masih perlu bayar gitu kan.
Kalau di IPDN ini benar-benar cuman sekali bayar teman-teman, yaitu pada saat pendaftaran seleksi SKD itu kan kita harus bayar sebesar 50.000 ya. Ya udah itu aja sih sebenarnya. Next slide. Nah, ini ada Balairung Rudini. Nanti kalian juga akan ketemu ini di salah satu bangunan paling megah di IPDN, yang dimana di dalamnya itu bisa dibuat berbagai macam jenis acara sih sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini gedung fakultas. Kalian nanti akan menempuh pengajaran dan pelatihan di daerah ini. Lanjut, Kak. Nah, ini juga ada tempat untuk mengasah pelatihan keterampilan kita. Lanjut. Ruang makan, ada menza. Jadi di menza ini nantinya kita akan makan bersama teman-teman gitu. Lanjut. Ini gambaran isinya menza ya, teman-teman. Oke, wisma. Nah, wisma ini adalah tempat tinggal kalian nanti. Ada juga masjid. Sebenarnya bukan hanya masjid ya, tapi semua tempat ibadah itu ada di sana. Lanjut, Kak. Nah, ini juga ada gereja. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, untuk bagian ini bisa dilanjutkan dengan narasumber kedua kepada rekan Farid. Bagaimana rekan Farid? Apakah bisa melanjutkan? Oke, silahkan. Jadi pas pertama kita masuk menjadi capra di IPDN, kita biasanya menggunakan pakaian hitam putih seperti pada saat kalian berdaftar. Namun setelah kita dikukuhkan menjadi Praja Pratama, kita mendapat seragam, yaitu yang pertama itu PDH, pakaian dinas harian. Pakaian dinas harian ini bisa digunakan untuk kegiatan perkuliahan yang dilakukan setiap pagi hingga sore hari. Pendapatan PDH ini tidak semata-mata mendapat ya teman-teman. Jadi di sana itu ada kayak pembayaran, namun pembayarannya itu bukan pembayaran uang. Jadi kita mendapatkan PDH ini ada perjuangan yang harus kita tempuh di sana. Misal dapat pinnya gimana, baretnya gimana, terus sabunnya itu filosofinya apa, sepatunya apa, gitu teman-teman. Jadi tidak hanya dapat saja. Terus yang kedua ada PDL, pakaian dinas lapangan. PDL ini bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan, pelatihan seperti pertanian gitu, biasanya menggunakan PDL. Terus kegiatan penguatan lari-lari, biasanya menggunakan PDL. Terus yang ketiga ada PDO, pakaian dinas olahraga. Pakaian ini bisa digunakan untuk aerobik pagi, teman-teman. Dan kegiatan-kegiatan yang tidak tidak formal gitu. Bisa menggunakan PDO. Yang keempat ada PDP, pakaian dinas pesiar. Yang di atas itu digunakan untuk kita pesiar. Lanjut, Kak. Nah, ini gambaran dari PDH beserta atribut-atributnya di PDL. Lanjut, Kak. Ini PDO, dinas olahraga, ini pesiar, bagian dinas pesiar. Nah, satu lagi yang saya agak lupa itu ada pakaian dinas upacara. Pakaian dinas upacara ini digunakan hanya untuk upacara-upacara besar yang dilakukan di lapangan parade. Lanjut, Kak. Di dalam kampus IPDN ini ada banyak UKP-UKP yang nanti kalian bisa lakukan, kalian ikuti ketika menjadi praja di IPDN. Ada Polpra, Komando, Drum Band, banyak lainnya. Rohis, Pinjas, sepak bola, semua ada teman-teman. Tinggal kalian minatnya yang bagian mana. Lanjut, Kak. Ini adalah gambaran dari drum band, namanya adalah Kita Abdi Praja. Sepan Indi, pasti, bagi
pustaka, model pusaka. Lanjut, Kak. Ini ada PDH. Mungkin Kakak Feby ada yang ditambahkan? Oke, untuk seragam-seragamnya mungkin nanti kalau udah masuk kalian akan lebih mengenal aja sih makna-makna dan apa namanya ini tuh menggambarkan apa-apa. Jadi kalian mungkin nanti lah ya itu kalau sudah masuk ke IPDN-nya. Untuk sekarang mungkin kita lebih fokus ke pengenalan terhadap IPDN dan juga tahapan seleksi, tips triknya gitu. Nah, untuk presentasinya dari kami cukup sekian teman-teman. Ini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Setelah pemaparan tadi yang lumayan banyak ya kami sampaikan, mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan gitu. Bisa ditanyakan, kalau mau secara langsung bisa angkat tangan, kalau misalkan mau diketik silahkan bisa ditulis di kolom chat. Jadi kami tunggu pertanyaannya selama 3 menit ya teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Oke, ini sepertinya sudah ada Kak Lia yang mau bertanya. Mohon kepada Kak Admin dan Kak Sofia. Oke, nggak apa-apa. Tetap raise hand aja ya yang mau bertanya secara langsung boleh. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Ya, Iya, ini saya ada 2 pertanyaan. Oke, silakan. yang pertama aja ya, Kak ya. Yang pertama, saya masih belum, masih bingung gimana cara bagi manage waktu untuk saya persiapan tes yang ini, tes satu dengan tes lainnya gitu. Mungkin Kakak ada tips, apalagi sekarang saya juga ada kuliah juga kan. Mungkin kakak-kakak yang berpengalaman kuliah sambil mempersiapkan tes IPDN bisa kasih tips gitu. Terus yang kedua itu ini, supervisi itu apa? Terus persiapannya harus bagaimana? Tipsnya bagaimana seperti itu, Pak Kak? Soalnya tadi kan ada tes supervisi ya, kalau nggak salah. Iya. Iya, ada. Di awal. Iya, Oke. gitu. Sekian, Kak. Makasih. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya kami simpan dulu ya. Kita Iya, baik. lanjutkan ke penanya selanjutnya. Terima kasih ya Kak Lia atas pertanyaannya. Oke, Iya. Kak Admin minta tolong untuk di-unmute-kan Kak Sofia. Baik Kak, terima kasih waktunya. Di sini saya ingin mengajukan 2 pertanyaan Kak. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana tips atau triks untuk menghadapi tes real SKD? Karena kan pasti ada rasa gugup gitu Kak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tanda lahir di bagian lutut itu sangat berpengaruh pada penilaian tes fisik nanti Kak, atau penilaian kesehatannya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sofia atas pertanyaannya. Kami simpan dulu untuk jawabannya. Dilanjutkan ke penanya saja dulu ya. Terima kasih Kak Sofia. Untuk admin, minta tolong untuk unmute Kak Nazla. Iya, halo Kak, saya ingin bertanya. Tadi Kak Farid ada jelasin kalau di tes Pantuhir itu tes wawancara sudah dihapuskan ya Kak, diganti ke tes kejiwaan. Nah, seperti apa gambaran tes kejiwaan itu Kak? Terus yang kedua, gimana sih Kak caranya ngatur strategi kita saat mengerjakan soal SKD? Karena kan dia itu 110 soal dengan 100 menit, apalagi kita kerjakan yang TKP dulu atau TWK dulu atau berderet aja gitu ngerjainnya gitu Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah masih ada yang mau bertanya ini di kolom chat? Coba. Sepertinya masih belum ada ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari beberapa penanya tadi. Untuk pertanyaan yang akan dijawab, mungkin bisa dijawab dulu pertama oleh Kak Farid. Silakan Kak. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Kak Lia dari Jateng ya. Ini jawabnya terserah aja Kak. Maksudnya
kalau misalkan pengen jawab pertanyaan dari siapapun itu silakan dijawab yang dirasa ada yang ingin disampaikan. Terus kemudian tadi dari Kak Nazla ya yang ada penyampaian langsung. Kak, siapa yang terakhir tadi? Iya, Kak Nazla. Untuk Kak Farid, silakan. Jadi pertanyaan dari Lia dari Jateng ini adalah bagaimana cara membagi waktu agar efisiensi? Karena Kak Lia bagi kuliah sama belajar SKD gitu ya. Nah, kakak dulu bukan kuliah sih, tapi kakak kerja. Jadi kerja sambil belajar SKD. Kakak dulu kerja dari pagi hingga sore, terus sore kakak pulang lanjut mempersiapkan prinsip-prinsip itu di lapangan, terus waktu malam hari kakak belajar SKD. Nah, kakak biasanya belajar SKD itu setiap hari, entah itu tryout atau belajar di YouTube, cari-cari soal, bahas-bahas soal sama teman, itu sih. Intinya kalian harus enjoy aja menghadapi SKD soal-soal ini. Karena kalau kalian tertekan, kalian bakal sulit memahami soal-soal ini. Jadi, kalian benar-benar sih bagi waktu kapan harus kerja atau kuliah, kalian kuliah, kapan harus belajar. Jadi, manage waktu kalian. Benar-benar korbankan waktu muda kalian. Terus, yang supervisi itu penilaian ulang dari tes-tes yang pernah dilakukan. Jadi, di Pantu Kiri itu ada supervisi tes kesehatan 2. Nah, di supervisi itu dicek lagi kurangnya apa, intinya difikskan lah, difikskan, intinya dilihat lagi apakah benar seperti ini atau memang ada kekeliruan dalam mengetes tersebut. Apakah Kak Lia ada yang ditanyakan lagi tentang pembagian waktu dan supervisi ini? Sudah deh Kak sepertinya. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk Kak Farid, apakah masih ada pertanyaan yang ingin dijawab atau cukup? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Najla ya, tentang Silakan. tes kejiwaan. Di tahun 2022 kemarin, ya benar, tes wawancara udah bukan dihapus sih. Lebih tepatnya, yang tidak lolos tes kejiwaan akan dilakukan remedial. Nah, remedialnya itu berupa tes wawancara. Jadi nggak semua diwawancara, beberapa orang aja yang diwawancara. Nah, mengenai gambaran tes kejiwaan ini, soalnya cukup mudah sih. Hanya ada 2 jawaban, iya atau tidak. Misal soalnya gini, kalian suka boneka. Nah, biasanya kalau cewek itu jawabnya suka, kalau cowok itu tidak. Intinya bagaimana dalam menjawab tersebut kita menjadi laki-laki sepenuhnya dan cewek sepenuhnya. Jadi kita nggak ragu-ragu. Nah, tips dalam pengerjaan tes kejiwaan ini kalian harus konsisten teman-teman. Soalnya pertanyaannya sangat banyak, ada 555 kalau nggak salah, dalam waktu 1 jam. Nah, dalam soal 555 tersebut, itu nggak semua soalnya beda, ada yang sama, beberapa soal malah ada yang sama. Nah, kalian dituntut untuk konsisten dalam menjawabnya. Itu teman-teman. Misalnya gini, kalian suka lawan jenis, kalian suka sesama jenis, kalian jawab tidak kalau laki-laki, agar tidak panitia menilainya agar tidak salah. Gitu teman-teman. Lanjut ya Febi. Oke. Sedikit menambahkan untuk gambaran tes kejiwaan mengenai wawancara itu bukan ditanya hal yang kayak visi kamu PDN apa atau segala macam hal-hal yang sudah umum gitu ya teman-teman, tapi yang ditanya itu adalah mengenai jawaban kalian pada saat mengerjakan tes kejiwaan gitu. Nah, untuk tes kejiwaan sendiri karena kakak dulu sempat belajar mengenai dasar-dasarnya ya, jadi
ada beberapa aturan yang harus kita pegang gitu kan. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Kak Farid adalah konsisten. Ketika di pertanyaan nomor 1 kita menjawab A, dan kita menjumpai lagi pertanyaan itu di nomor, misalkan di nomor 111 gitu, maka kita harus tetap menjawab jawaban yang sama. Walaupun misalkan nanti opsinya diubah yang A, yang ini, yang B, yang ini. Nah, itu menunjukkan salah satu kriteria yang dinilai, yaitu kejujuran, kekonsistensian, keajekan, seperti itu. Kemudian juga yang lainnya adalah ketika kalian perempuan nih, misalkan di situ kan nanti ada keterangan apakah kalian perempuan atau laki-laki, maka pilihlah jawaban yang perempuan. Misalkan, saya suka boneka, walaupun pada kenyataannya kalian tidak suka boneka, tapi karena kalian perempuan yang dimana notabene boneka itu dalam tanda petik berhubungan dengan perempuan, kan harus tetap menjawab ya. Seperti itu ya teman-teman. Sepertinya kakak masih mempunyai file mengenai soal ini tuh kalau nggak salah sebutannya MMPI atau MPPI ya. Antara dua itulah intinya soal tentang dua itu. Nanti mungkin bisa kakak kirim deh. Tolong diingetin ya Kak Farid. Oke. Nah, untuk dari Kak Nazla sudah. Supervisi tadi itu intinya adalah pengamatan fisik ulang. Atau sebenarnya gini, kalau misalkan waktu kalian kesehatan 1 atau 2 nih, ada yang bermasalah, misalkan kesehatan 1, kok nilainya anak ini kurang di tinggi badan ya, maka di supervisi itu akan dicek lagi gitu, apakah benar-benar tinggi badan kalian tuh memenuhi atau tidak gitu. Atau intinya adalah segala sesuatu yang masih meragukan akan dipastikan, dikonfirmasi dan diverifikasi di tahap supervisi. Nah, untuk bagi waktu kalau misalkan lagi kuliah atau kalian kerja atau segala macam hal itulah ya. Intinya adalah tanamkan konsep bahwa waktu saya harus saya gunakan untuk hal yang produktif, untuk hal yang bermanfaat gitu. Karena kalau misalkan sebenarnya bagus kalau kita punya daily routine atau jadwal binsik harus jam gini. Tapi kalau tipe kakak nih adalah orang yang fleksibel. Jadi kakak itu nggak selalu binsik harus pagi, nggak selalu belajar itu harus malam gitu. Jadi ketika misalkan kita lagi di luar nih, kan nggak mungkin kita lagi binsik nih, kita keluar pagi-pagi gitu, antri ke rumah sakit gitu kan. Nggak mungkin kan kita binsik walaupun jadwal asli binsik, ya udah langsung aja kita sesuaikan. Sambil nunggu antrian, kita bisa lihat video secara cepat, atau video tentang konsep ini, atau variasi soal ini, seperti itu. Dan misalkan, waktu sore nih, oh ternyata kita lagi diajak temen jalan-jalan, padahal sebenarnya sore itu buat kalian belajar gitu. Ya udah gas aja kalian buat latihan dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap waktu yang kalian miliki itu dapat difungsikan dengan baik gitu. Nah, kemudian tips dan trik SKD jika ada rasa gugup. Nah, sebenarnya teman-teman untuk SKD sendiri kuncinya adalah ujianlah seperti kalian latihan dan latihanlah seperti kalian ujian. Maksudnya gimana? Ketika kalian mengerjakan ujian, kalian tuh bawa santai. Seperti kalau kalian lagi latihan, gimana sih? Ya udah, biasa aja tinggal klik-klik gitu kan. Mikir ya, mikir, tapi tetap ngeflow gitu, tetap ngalir, tetap santai. Tapi ketika kalian latihan, buatlah itu seakan-akan kalian lagi SKD. Jika perlu kalian pakai masker, kalian pakai kemeja, kalian duduk siap, pencahayaannya, coba komputernya diterangin, coba kalian hanya cuma pakai satu kertas gitu kan. Coba kalian buat suasananya itu formal dan menegangkan. Intinya buatlah kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, buatlah suasana yang kira-kira nantinya pada saat hari H itu saya bakal dapat suasana kayak gimana. Kalau misalkan kalian sudah biasa terlatih seperti itu, maka pada saat hari H kalian sudah terbiasa gitu. Tinggal praktek kayak hari-hari biasa aja, bedanya cuma beda tempat aja gitu kan. Gitu. Nah, terus jangan lupa untuk selain itu untuk rasa gugup adalah jangan lupa untuk berdoa, karena berdoa itu juga meringankan. Jadi nanti saran kakak, H-1 itu udah nggak usah belajar lagi. Pasti nanti banyak teman yang mempengaruhi kayak, aduh aku masih bingung ini. No way, kalian persiapan itu bukan H-1 waktunya.
H-1 itu adalah waktunya kalian mempersiapkan diri. H-seminggu lah kalian udah apa ya? Istilahnya kayak udah masa peralihan perang gitu loh. Kayak mau perang, bersiapan gitu. Udah tinggal ngasah-ngasah baju, mempersiapkan baju gitu. Oke, teman-teman. Jadi selain apa tadi namanya? Ujian seperti latihan seperti ujian, kemudian yang kedua berdoa, yang ketiga udahlah rest aja, H-1, terutama nanti itu sebelum kalian ujian bakal dikasih waktu untuk apa ya, nunggu teman-teman yang lainnya datang gitu. Jadi kita datang tuh nggak langsung ujian gitu teman-teman, kita harus registrasi segala macam. Nah itu sambil nunggu rekan yang lainnya, cobalah kalian di sana berzikir, telepon orang tua, minta doa, minta restu. Dengan begitu kakak yakin kalian bakal lebih siap. Kemudian jangan lupa untuk buang air sebelum kalian masuk supaya nanti waktu kalian di dalam kalian udah nggak keluar lagi, kalian udah siap dengan segala kondisi tubuh kalian tuh udah siap, kondisi mental kalian siap, hati kalian siap gitu. Karena rasa gugup itu ada dikarenakan kita tidak siap gitu. Nah, bagaimana cara supaya kita siap? Ya kita persiapkan kayak gitu intinya ya. Nah, kemudian apalagi nih? Tanda lahir dalam tes kesehatan. Nah, kesehatan itu sebenarnya kalau urusan tanda lahir gitu nggak terlalu berpengaruh dan kabar gembiranya yang pasti tidak menggugurkan ya. Karena tanda lahir itu apa ya? Ya udah, cuma tanda lahir aja yang penting itu sebenarnya bukan di area wajah sih. Kalau di area lutut, lengan, apalah segala macam itu apalagi yang tertutup oleh baju tuh nggak seberapa ngaruh sih, bahkan nggak ngaruh sih kalau menurut kakak ya. Oke, udah kan? Oh, strategi pengerjaan tes SKD ini pertanyaan yang langsung tadi. Untuk strategi pengerjaan SKD, nah ini adalah jawaban yang menurut kakak sesuai dengan diri kakak gitu kan ya. Jadi untuk pengerjaan SKD itu kalian nggak harus selalu mulai dari TIU. Kalian nggak harus selalu mulai dari TWK ataupun TKP dengan pola yang sama. No. Tapi caranya adalah mulai sekarang kalian sering-sering tryout, sering-sering latihan tryout. Kalian coba, hari ini aku mau tryout dengan sistem TWK TIU TKP. Terus lusa aku mau tryout dengan sistem TIU TKP TWK. Kemudian 5 hari lagi aku mau tryout dengan cara TKP, TWK, TIU. Kalian coba berbagai macam variasi itu di tryout. Ingat ya, satu hal yang penting tentang tryout adalah tryout bukan ajang pamer. Bukan ajang kalian gengsi nilai tryoutku tinggi. Karena banyak banget contoh-contoh bahwa nilai tryoutnya tinggi tapi pada saat hari H itu rendah. Dikarenakan apa? Yang pertama, dia membohongi diri sendiri. Dan yang kedua, dengan adanya nilai yang tinggi, dia itu nggak terpacu untuk semakin memperbaiki. Tapi dia kayak, oh, aku nyaman dengan nilai segini dan aku rasa ini udah sangat cukup gitu kan. Enggak, teman-teman ya. Jadi kita itu pasang target itu harus yang tertinggi, bukan tinggi. Karena kita nggak tahu saingan kita itu lebih tinggi atau enggak. Kayak gitu. Jadi nanti mulai ke depannya ini kalian tryout-nya diacak-acak ya. Kalian coba dulu mana kira-kira yang dengan pola tersebut kalian tuh paling efektif pengerjaannya. Kemudian kalau misalkan udah ketemu nih, oh yang ini ya, itu tinggal diasah lagi aja kecepatan pengerjaannya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya. Oke, dari Irma. Saya mau bertanya, Kak, kan yang saya tahu di PDN kalau kita keluar dalam kategori cuti, salah satu cutinya kita harus tetap memakai baju dinas. Ya, nah saya mau tanyakan adalah apakah pada saatnya kita nggak pakai baju dinas saat luar kampus atau memang harus memakai baju dinas? Oh, kalau baju dinas itu yang nggak dipakai adalah ketika kita di dalam rumah. Di dalam rumah aja teman-teman. Dan kalau yang simple tuh PDO kan, pakaian dinas olahraga itu dipakai radius 100 meter dari rumah kita. Jadi kalau misalkan mau ke warung sebelah atau ke masjid gitu, bisalah kita pakai PDO. Tapi di luar itu kita harus menggunakan pakaian dinas harian. Sebenarnya bukan hanya pakaian dinas harian sih, intinya pakaian dinas gitu. Izin bertanya Kak, saya alhamdulillah gigi lengkap, hanya ada gingsul tapi membuat wajah tidak simetris. Apakah masih bisa diberikan toleransi? Karena kalau pakai behel takutnya nggak sempat. Iya. Jadi
sebenarnya kalau untuk pakai behel atau enggak, ini bisa ditanyakan dulu ke dokter ya. Karena dokter yang tahu kondisi atau kesanggupan dari gusi atau rahang kita untuk menerima perbaikannya gitu kan. Misalnya sempat atau enggak sempatnya ini sebenarnya kamu lebih baik segera ke dokter untuk cek dulu apakah perlu dibehel atau enggak. Kemudian untuk masalah gigi gingsul, teman kakak banyak sih yang gigi gingsul, tapi gingsulnya tuh bukannya sampai parah gitu loh, mungkin hanya satu dan itu nggak terlalu gingsul gitulah, kayak agak maju aja dikit gitu. Dan peraturan di IPDN itu sebenarnya untuk tes kesehatan nggak seketat di Akmil ataupun Akpol teman-teman. Jadi gigi kalian hilang itu masih bisa, masih toleransi gigi kalian. Intinya tidak semua kekurangan kita itu menjadikan kita gugur. Tapi yang menjadikan kita gugur itu adalah ketika kita kalah poin, kalah urutan dengan saingan kita, seperti itu. Nah, jadi misalkan gigi kalian bolong 1 itu masih bisa masuk ke status 2 gitu. Sedangkan syarat menggugurkan itu adalah status 4. Status 4 itu biasanya terdapat 3 bagian yang nilainya tuh status 2 gitu. Jadi misalkan gigi kalian hilang, terus kalian ada bekas luka atau jerawatnya gitu di wajah gitu. Terus kemudian kaki kalian sedikit X atau O. Nah, itu baru bisa menggugurkan kalau misalkan kekurangan kalian tuh banyak. Tapi kalau kekurangan kalian hanya 1, 2 dan itu hanya kekurangan kecil, itu enggak terlalu berpengaruh sih. Tapi balik lagi ya, pada intinya kita di sini bukan mencari nilai aman, tapi mencari nilai yang terbaik. Oke, kemudian apalagi pertanyaannya? Tuh yang dari chat ya. Mungkin Kak Farid ada yang mau ditambahkan dari pertanyaannya tadi? Jawaban atas pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Salma, kakak dulu juga ada masalah sih di gigi. Ya kebetulan juga kakak behel itu Januari, sama seperti sekarang. Mungkin bisa sih, tapi lihat lagi dokter giginya itu ada yang behel cepat dan standar. Nah, bisa saja kalian meminta yang cepat buat estimasi waktunya sekitaran bulan April atau Mei gitu. Tanya aja dokternya, konsultasi gimana baiknya, gimana untuk tes polisi, gimana standar IPDN itu tes polisi. Coba aja tanya, konsultasi dulu. Oke, sudah Kak Farid. Oke, teman-teman ini nggak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Oh iya, sepertinya waktunya juga udah pas nih, teman-teman. Sebelum diakhiri, kakak mau dong 1 orang di sini memberikan kesimpulan atau kesan pesan maupun saran dari pemaparan materi dan juga tanya jawab yang sudah kita lalui dari awal tadi. Ada nggak 1 orang yang berkenan untuk memberikan kesimpulan, kesan pesan ataupun saran untuk kami bisa, untuk Abnormal Trik bisa, untuk rekan-rekan yang lain juga bisa. Ada nggak? Ayo 1 orang untuk yang ini juga dikasih voucher ya teman-teman, kakak lupa menyampaikan. Adakah yang berani memberikan kesimpulan, saran, kesan gitu, harapan, ataupun doa mungkin?
Kayaknya nggak ada yang berani nih Kak Farid. Gimana ini? Ada adanya. Padahal kapan lagi kan ya ada sarana untuk kita bisa menyalurkan opini gitu, menyalurkan aspirasi. Siapa tahu nanti tahun depan kalian yang ngomong kayak gini, ya kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba kita bisa langsung berbicara lancar di depan banyak orang, itu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi kalau ada peluang, jangan lupa untuk selalu dimanfaatkan. Kira-kira adakah di antara Capra di sini? Ah, nih ada nih. Kak Nazla. Silakan untuk Kak Atmi minta tolong di-unmute Kak Nazla. Ya Kak, jadi saya mau menyampaikan kesan. Jadi kesannya untuk mengikuti webinar ini tuh sangat berkesan sekali karena yang dari awalnya nggak tahu IPDN itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, dijelaskan oleh kakak-kakak yang memang sudah berpendidikan di IPDN, terus juga dikasih kesempatan untuk tanya jawab, terus juga jadi tahu lebih banyak informasi tentang IPDN. Terus pesannya untuk abnormal mungkin sering-sering mengadakan webinar seperti ini karena ini juga merupakan suatu motivasi gitu Kak. Mungkin kayak sebulan sekali gitu. Jadi karena kan dalam perjuangan menggapai cita-cita ini ada malas, kadang semangatnya itu meningkat gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Nazla. Ya, terima kasih Kak. Semoga dengan hadirnya Kak Nazla malam ini juga semakin dimudahkan ya dalam perjuangan tes sekolah kedinasan tahun 2023. Dan ya teman-teman, kami rasa kami cukupkan dulu sampai sini untuk pemaparan materi dan kemudian tanya jawab serta interaksi dengan teman-teman sekalian gitu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menyempatkan hadir. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kakak yakin dan percaya kalian adalah orang-orang terpilih, kalian udah punya niat untuk menambah wawasan malam hari ini. Jangan lupa setelah pemaparan tadi, Kakak harap tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi jadikan informasi-informasi yang sudah disampaikan itu sebagai strategi kalian yang tidak dimiliki oleh pejuang-pejuang lainnya. Jadikan itu evaluasi, introspeksi, kemudian aksi, ya. Jangan hanya berhenti di sekedar evaluasi aja. Jadi harus ada aksi ke depannya. Kira-kira saya harus gimana? Karena kan udah ada gambarannya ya mengenai seleksi dan segala macam tentang IPDN gitu. Nah, untuk terakhir nih sebelum kakak tutup ini ada, jadi nanti teman-teman bisa membuat snapgram ya tentang webinar kali ini. Terserah nih mau kalian kasih quotes dari tadi kan kayak secara tidak sengaja beberapa kata-kata yang mungkin menurut kakak bagus nih ya. Bisa kalian buat snapgram kemudian bisa di tag di abnormal trick. Ini ya kakak tulis dulu di kolom chat. Nanti bagi yang buat SG-nya kreatif akan mendapatkan voucher sebesar 20.000. Lumayan kan teman-teman? Oke, ini bisa di screenshot ya. Ini ada dari Kak Salma. Harapan saya semoga ilmu dan materi yang kakak berikan atau kakak salurkan pada Zoom kali ini bisa menjadi bahan kita yang mendaftar IPDN tahun ini sebagai pertimbangan untuk kedepannya. Semoga apa yang disalurkan bermanfaat untuk semuanya termasuk kakak menyalurkan semoga berkah. Amin. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Terima kasih juga atas informasinya sangat bermanfaat. Sama-sama teman-teman. Saya di sini secara pribadi juga ingin mengucapkan mohon maaf ya apabila ada salah kata dari awal sampai akhir tadi. Kurang lebihnya ya itulah yang bisa kakak sampaikan dan juga Kak Farid. Kak Farid boleh ada yang mau disampaikan mungkin? Tetap semangat untuk pejuang tahun-tahun kemarin yang belum bisa mewujudkan mimpinya. Semoga di tahun ini, di tahun 2023 ini, kalian bisa mewujudkan mimpi kalian. Kalian bisa membanggakan orang tua kalian.
kalian bisa bangga menggunakan seragam yang kalian impikan sebelumnya. Tetap semangat teman-teman, kalian pasti bisa. Semangat. Amin, amin, amin. Jadi intinya itu gini ya teman-teman, yang kita usahakan nggak selalu langsung berbuah gitu. Karena buah aja yang dimakan langsung habis itu memerlukan waktu untuk berbuah pohon, ya kan? Pohon itu memerlukan waktu untuk berbuah. Apalagi kita dengan usaha kita itu memerlukan waktu. Semua good things take time, dan itu nyata. Hal-hal baik itu selalu memerlukan waktu untuk mekar, dan ingat, tidak semua bunga itu mekar tepat sama waktunya. Tapi berbeda karena kalian setiap individu itu adalah orang yang berbeda, diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tinggal gimana sih caranya kita untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa yang terakhir dan yang paling penting, lakukan semua itu dengan ikhlas, dengan sabar. Karena di sini kita tidak hanya belajar untuk mengetahui tes-tesnya, strateginya, atau segala macam itu, tapi kita juga belajar menjadi manusia yang lebih baik. Kita belajar menjadi manusia yang lebih sabar, lebih bertakwa, dan lebih yakin dengan adanya Tuhan. Seperti itu. Intinya kalian tetap konsisten aja, nggak usah terlalu dipikir saingan kalian, fokus memperbaiki diri, tahu-tahu jadi Praja 34. Amin. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih atas kehadirannya. Zoom kali ini resmi kami tutup. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.